Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas terkait dengan campur tangan negara dan proteksi terhadap konsumen. Dalam hal ini, kita akan membahas terkait dengan perlindungan konsumen. Apa sih perlindungan konsumen itu? Perlindungan konsumen merupakan upaya yang terorganisir yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan hak-hak konsumen. Dalam UU-PK, Undang-Undang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada masyarakat terhadap haknya sebagai konsumen. Jadi di sini yaitu mengedepankan kenyamanan dan kebutuhan dari konsumen tersebut. Jadi konsumen dituntut untuk dapat menerima hak-haknya secara penuh dari apa yang dikonsumsi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari perlindungan konsumen ini adalah untuk memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan atau jasa kebutuhannya dan menuntut hak-haknya. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab. Jadi, dengan adanya UU-PK ini, maka menuntut para pengusaha, menuntut para produsen untuk bertanggung jawab atas apa yang diproduksi. Pengaturan perlindungan konsumen itu dilakukan dengan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha, meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa, memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan, memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang perlindungan pada bidang-bidang yang lainnya. Poin penting dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada 3. Yang pertama yaitu kedudukan pelaku usaha atau pelaku bisnis dengan konsumen mengenai harmonisasi saling membutuhkan, di mana yang satu tidak mungkin memutuskan hubungan dengan pihak yang lain, menyamakan persepsi bahwa masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Jadi pada poin pertama ini mengharmonisasikan bahwasanya produsen itu butuh adanya konsumen dan konsumen itu juga butuh yang namanya produsen. Jadi di sini memiliki hak dan kewajiban masing-masing dan harus dipenuhi. Poin yang kedua yaitu menyadarkan masyarakat bahwa ada hak-hak sendiri yang dapat dipertahankan dan dituntut kepada pihak lain mengenai tata cara menyelesaikan sengketa, termasuk hukum acara dalam menyelesaikan sengketa, apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan baik oleh pelaku usaha maupun konsumen. Selanjutnya yaitu menyadarkan masyarakat bahwa ada informasi apa saja yang harus diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Demikian pula sebaliknya, bahwasanya produsen juga berhak menerima informasi dari konsumen, apa yang dibutuhkan konsumen, dan lain sebagainya. Sehingga kedua belah pihak saling sadar bahwasanya ada sesuatu yang harus kita informasikan, baik itu dari produsen atau pelaku usaha untuk konsumen ataukah
dari konsumen untuk produsen, sehingga saling berkesinambungan dan perusahaan tersebut akan saling membutuhkan satu sama lainnya, yaitu antara produsen dengan konsumen. Poin ketiga, yaitu menyadarkan kepada pelaku usaha dan konsumen bahwa kedudukan mereka adalah seimbang, dengan tidak saling membebani satu terhadap yang lain. Dari ketiga ini bisa disimpulkan bahwasannya ketika produsen sudah melakukan kewajibannya, maka produsen berhak menerima hak-hak yang diperoleh dari konsumen. Begitu pula sebaliknya, ketika konsumen sudah menjalankan kewajibannya sebagai konsumen, maka konsumen tersebut berhak menerima haknya dari apa yang dikonsumsi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya diundangkan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, membangun ekonomi Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan yang kedua yaitu memberi kepastian yang tidak merugikan kepentingan konsumen. Selanjutnya yaitu menjaga dan menjamin kepastian mutu, jumlah, dan keamanan barang dan jasa yang diperoleh di pasar, serta meningkatkan harkat dan martabat konsumen, kesadaran dan pengetahuan serta kepedulian, kemampuan dan kemandiriannya sehingga menjadi konsumen yang bertanggung jawab. Di sini poin pentingnya yaitu tidak hanya pada konsumen yang harus bertanggung jawab atas apa yang dikonsumsi, akan tetapi mewujudkan tanggung jawab produsen untuk menjaga konsumen, kenyamanan konsumen ataupun kepuasan dari konsumen terkait dengan apa yang diproduksinya. Tanggung jawab negara dalam melindungi konsumen itu terdapat pada pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di situ disebutkan bahwa negara adalah pihak yang paling berperan dan bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, yang pelaksanaannya diserahkan kepada menteri yang terkait. Dalam hal ini adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Selain pembinaan, peran negara yang cukup penting adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pada pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa negara bersama masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah pihak-pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan. Dalam ketentuan pasal 30 tersebut juga disebutkan apabila dalam pengawasan ditemukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, negara harus mengambil tindakan administratif dan atau tindakan hukum sebagaimana sanksi yang diancamkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tindakan tegas dalam pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada sistem hukum perlindungan konsumen yang dibangun oleh pemerintah. Di samping itu juga dapat meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat dan lembaga konsumen serta dapat mendorong pelaku usaha untuk memproduksi secara berkualitas dan menciptakan iklim berusaha yang lebih baik. Selain kedua pasal tersebut, juga ada pasal yang membahas terkait dengan tanggung jawab negara dalam melindungi konsumen, yaitu pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan
konsumen. Di situ disebutkan dengan tegas bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dengan demikian, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah menganut pertanggungjawaban produk sekaligus sudah mengakomodasi perlindungan dan meningkatkan kedudukan konsumen. Hukum tentang tanggung jawab produk ini termasuk dalam perbuatan melanggar hukum, tetapi diimbui dengan tanggung jawab yang mutlak, yaitu strict liability. Tanpa melihat apakah ada unsur kesalahan pada pihak pelaku. Produk liability atau tanggung jawab produk. Menurut pasal 1365 KUH Perdata, pertanggungjawaban produk merupakan lembaga hukum keperdataan yang merupakan derivasi dari lembaga hukum perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum sering disebut pula sebagai pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, karena apabila digunakan oleh konsumen untuk menggugat ganti rugi dari produsen, maka konsumen berkewajiban membuktikan unsur-unsur yang ada dalam perbuatan melawan hukum itu sendiri. Dalam hal ini yaitu terdapat 4 unsur. Yang pertama yaitu produsen telah melakukan perbuatan melawan hukum. Yang kedua, produsen telah melakukan kesalahan. Yang ketiga yaitu konsumen telah mengalami kerugian. Yang keempat, hubungan kausalitas antara kerugian konsumen dengan perbuatan melawan hukum dari produsen. Dari keempat unsur ini, maka konsumen bisa menggugatnya. Ketika tidak terpenuhi dari 4 unsur ini, maka konsumen tidak bisa menggugat dari perbuatan melawan hukum ataupun pertanggungjawaban produk. Pertanggungjawaban produk bertujuan untuk melindungi konsumen dari kewajiban untuk membuktikan kesalahan pihak produsen. Sebaliknya, produsen harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Di sini, produsen harus dianggap selalu berada di pihak yang salah sampai bisa membuktikan bahwa dirinya memang tidak bersalah sama sekali, manakala ada tuntutan dari pihak konsumen. Dengan kontribusi hukum sebagaimana yang tertulis di atas tadi, maka beban konsumen dalam rangka memperjuangkan haknya bisa sedikit lebih ringan karena sudah terbebas dari kewajiban untuk membuktikan kesalahan pihak produsen. Sedangkan dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan dengan tegas bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dari pengertian pasal tersebut, jelas bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menganut sistem hukum beban bukti terbalik, manakala pihak produsen mendapat tuntutan dari pihak konsumen. Dengan demikian, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah menganut pertanggungjawaban produk, sekaligus sudah mengakomodasi perlindungan dan meningkatkan kedudukan konsumen.
Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya tujuan pertanggungjawaban produk yaitu pertanggungjawaban bertujuan untuk melindungi konsumen dari kewajiban untuk membuktikan kesalahan pihak produsen. Akan tetapi sebaliknya, produsen harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Terus pada pasal 19 UPK, yaitu pelaku usaha harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi apabila ada pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan. Produk liability merupakan suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk, atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk, atau orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.